Sekali lagi kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau Tuhan satu-satunya yang dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya layak dipuja-puja. Hati kami bersyukur kalau kami masih Tuhan mendapatkan kemurahan-Mu sampai hari ini. Hati kami mau terbuka malam hari ini Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu akan membukakan buat kami, memerdekakan kami, menyembuhkan dan memulihkan kami. Berbicara buat kami semua Bapa, hati kami siap. Segala hormat, kemuliaan dan syukur hanya bagi nama Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Tetap semangat, saya merasakan suasana yang berbeda ya pada hari ini. Karena kita sedang bersuka cita semuanya merayakan kemerdekaan bangsa kita. Di mana-mana asyirnya pakai baju merah putih, batik. Saya juga ikut pakai batik hari ini Bapak Ibu. Ikut merayakan. Menutup ibadah kita sepanjang hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat satu tokoh yang tidak asing lagi di Alkitab. Ada salah satu tokoh yang juga saya sangat kagum, yaitu dalam Kejadian pasal yang ke-41. Kita akan melihat Kejadian pasal yang ke-41, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-40. Kejadian 41, ayat yang ke-14. Kita akan membaca terlebih dahulu. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, dari penjara ya. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Kita akan melompat langsung di ayat yang ke-40 saudara. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Saudara, kalau Anda membaca Kejadian 41 ayat 14, Yusuf masuk dengan status sebagai narapidana ketika dia dipanggil oleh Firaun dalam ayat 14. 26 ayat kemudian di ayat yang ke-40, saya percaya itu berlangsung beberapa menit. Enggak mungkin dong Yusuf ngobrol sama raja berjam-jam, kemungkinan beberapa menit saudara. Di ayat yang ke-40 kita melihat status Yusuf berubah seketika. Dari narapidana menjadi tangan kanan Firaun, penguasa besar kedua di seluruh Mesir. Bagi Tuhan, Anda bisa perhatikan, sangat mudah sekali untuk membalikkan nasib kehidupan seseorang. Amin. Bagi Tuhan sangat tidak sulit untuk mengubahkan nasib seseorang dari narapidana menjadi penguasa Mesir. Tapi saya percaya apa yang terjadi di dua ayat ini, perubahan dari ayat 14 ke ayat yang ke-40 adalah terjadi karena satu titik perubahan yang menentukan. Coba Anda lihat Kejadian 41 ayat yang ke-50. Kejadian 41, kita akan melihat ayat yang ke-50 Bapak Ibu. Sampai dengan ayat yang ke-51. Sebelum datang tahun kelaparan. Jadi ini Yusuf mendapatkan kuasa dari Firaun untuk mempersiapkan tahun kelaparan dan tahun kelimpahan. Ayat 50 menuliskan begini, sebelum datang tahun kelaparan, jadi tentunya masih masa kelimpahan ya, masih masa seneng-senengnya nih. Lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Putifera, Imam Dion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Saya percaya sekali Bapak Ibu, Kejadian pasal 41 ayat 50 inilah yang memberikan petunjuk kepada saudara dan saya.
bahwa kenapa dari ayat 14, Kejadian pasal 41 ayat 14, dari narapidana Tuhan mempromosikan Yusuf. Karena ada sebuah kejadian yang menentukan titik balik itu terjadi. Kejadian apa? Kejadian ini dibuktikan ketika Yusuf punya anak yang pertama. Anak pertamanya diberi nama Manasye. Saudara tahu arti kata Manasye? Manasye artinya aku melupakan. Saya percaya begini Bapak Ibu. Bagi Tuhan untuk mengeluarkan Yusuf dari penjara lalu mengangkat dia dalam kemuliaan mudah sekali. Bagi Tuhan untuk menolong saudara dan saya mudah sekali. Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih penting bagi Tuhan daripada mempromosikan kita secara materi. Ada sesuatu yang lebih penting daripada memberkati kita secara materi saudara. Yaitu apa? Ketika Yusuf sebelum bisa keluar dan dipromosikan, ada sebuah perubahan yang terjadi di dalam. Yaitu dia melepaskan pengampunan kepada saudara-saudaranya yang telah menjerumuskan dia dalam serangkaian penderitaan yang panjang selama hampir 13 tahun. Tahukah saudara dari jarak Yusuf masuk ke sumur sampai Yusuf dipromosikan menjadi penguasa itu sekitar hampir 13 tahun. Dan saya yakin kalau dia misalnya ada di dalam penjara dan dia belum melepaskan pengampunan kepada saudara-saudaranya. Ini prediksi saya yakin dia tidak akan keluar-keluar. Kenapa begitu Burut? Karena kalau dia keluar, dia balas dendam, dia akan bunuh saudara-saudaranya. Dan itu tidak akan dibiarkan Tuhan karena 12 semuanya adalah benih atau bibit dari orang Israel. Benih bangsa pilihan. Jadi saya yakin kenapa Yusuf dipromosikan Tuhan luar biasa karena ada kejadian yang mendahului yaitu melepaskan pengampunan. Dalam hidup kita Bapak Ibu, saya percaya tidak ada dari kita yang terluput. Kita pasti ketemu orang yang menyakiti kita. Amin. Saya yakin semua yang di sini pasti ketemu orang yang menyakiti saudara. Minimal satu. Kalau saudara bilang saya tidak ketemu Bu, karena saya penuh pengampunan. Haleluya. Saudara pantas menjadi guru besar. Sebab apa? Saya jujur katakan saya termasuk tipe orang yang agak butuh waktu untuk benar-benar melepaskan forgiveness. Setiap kita pasti ketemu yang namanya orang antik dalam hidup ini. Amin. Saya mau cerita gini, saya baca satu cerita artikel. Ada orang cerita pernah dibawa ke surga. Saya enggak tahu beneran seperti itu atau enggak, tapi yang saya tangkap adalah nilainya. Pelajaran dari cerita itu. Dia cerita dibawa Tuhan ke surga, lalu diajak keliling surga sama malaikat nih ceritanya. Ternyata dia bilang di surga tuh banyak ruangan. Dan ruangannya besar-besar. Ada ruangan yang isinya organ tubuh. Katanya rupanya orang-orang yang berdoa minta kesembuhan, minta jantung yang baru, minta liver yang baru. Nah ini ada ruangan isinya organ tubuh semua. Masuk ke ruangan lain yang juga besar. Wah isinya adalah harta benda. Emas, duit. Ini orang-orang yang berdoa minta ke materi. Lalu dia masuk ada ruangan lain lagi, semuanya besar. Ruangan ini isinya perpustakaan, buku-buku. Apa maksudnya? Ini adalah yang Tuhan siapkan, pewahyuan, pelajaran-pelajaran pengenalan akan Tuhan, hikmat, di sini ruangannya. Tapi menurut dia ada satu ruangan yang paling besar, yang jauh lebih besar dari semua ruangan ini, bahkan sekalipun semua ruangan ini digabungkan masih kalah besar sama satu ruangan ini. Anda tebak ruangannya apa? Namanya ruangan perlengkapan. Kalau dipikir-pikir kadang kalau bikin acara ruangan perlengkapan itu paling besar memang. Karena semua alat numpuk di situ. Ruangan perlengkapan atau equipment. Dan menurut dia ceritanya ruangan ini paling gede. Isinya alat-alat perlengkapan aneka macam. Tapi kalau Anda lihat perlengkapannya cukup serem. Pokoknya perlengkapannya katanya berbau seperti ini. Tongkat, cambuk. Jadi kira-kira alat-alat seperti ini perlengkapan yang kayak serem-serem kayak tempat ini kayaknya tempat mau menyiksa orang gitu kan. Jadi ruangan ini menurut ceritanya dia adalah ruangan yang paling besar. Berarti kan paling banyak. Alat-alatnya ini jauh lebih banyak daripada harta.
Jauh lebih banyak dari organ tubuh. Apa yang dimaksud dengan alat-alat ini? Ternyata Bapak Ibu, alat-alat ini yang paling banyak adalah yang sering dipakai oleh Tuhan untuk membentuk anak-anaknya menjadi indah seperti yang Tuhan mau. Bentuknya apa? Nah, kita kan pengen tahu bentuknya apa nih? Tongkat, cambuk, bentuknya apa? Ternyata di dunia bentuknya bukan tongkat. Di dunia bentuknya mama mertua. Loh serius, ini ceritanya dia. Bentuknya apa lagi? Bos. Bentuknya apa lagi? Suami. Bentuknya apa lagi? Istri. Bentuknya apa lagi? Rekan sekerja. Bentuknya apa lagi? Saudara-saudara. Bentuknya apa lagi? Menantu. Bentuknya apa lagi? Orang tua. Bentuknya apa lagi? Anak-anak. Jadi kalau saya dengarkan, rupanya orang-orang antik yang punya potensi menaruh luka dalam kehidupan saudara dan saya yang menjengkelkan, yang bikin makan itu keseretan saudara. Ternyata ini alat yang paling banyak tersedia di surga. Dan rupanya Tuhan rindu mengizinkan alat-alat ini tujuannya bukan menyakiti saudara dan saya, tapi membuat saudara dan saya menjadi indah. Dibentuk menjadi seperti DNA-nya Tuhan. Amin. Amin saudara. Dan alat ini paling banyak. Berarti orang-orang yang punya potensi menyakiti, memperlakukan kita dengan tidak adil, memfitnah saudara, melukain, ini adalah alat di tangan Tuhan untuk membentuk kita. Nah saya mau bilang, bersyukurlah untuk alat ini. Kenapa? Karena kalau saudara punya alat ini dalam hidupmu, itu tanda bahwa sebentar lagi kau akan dibawa naik level. Lu enggak percaya? Kalau Yusuf keluar dari penjara, terus kemudian dipromosikan jadi penguasa. Kalau andai kata ada paparasi atau wawancara dengan wartawan, dia ditanya begini, Pak Yusuf, kira-kira siapakah yang Bapak paling berterima kasih atas jasa mereka? Sehingga Bapak sampai menjadi penguasa. Saya percaya nama pertama yang disebut adalah Tuhan, pasti. Tapi nama kedua yang disebut, saya yakin Yusuf akan berkata begini, terima kasih buat saudara-saudara saya yang sudah menjebolkan saya ke dalam sumur. Karena tanpa masuk sumur, saya tidak akan sampai ke sini. Terima kasih kepada Tante Potifar. Karena tanpa Tante Potifar, saya tidak akan ketemu Firaun. Loh iya benar gak Bapak Ibu? Prison, penjara buat Yusuf ternyata menjadi tempat promosi. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu ketemu orang-orang yang menjerumuskan saudara ke dalam sumur, mari katakan, yes, haleluya, sebentar lagi aku akan naik level. Amin. Ya semangatnya tidak ada kalau dibicara disakit-sakitin begini. Kalau saudara ketemu bos atau rekan kerja yang menjengkelkan, yang benar-benar memperlakukan saudara dengan tidak adil, katakan haleluya, berarti saudara sebentar lagi mau diangkat Tuhan, dipromosikan. Amin. Bersyukur sama orang-orang antik yang ditaruh Tuhan. Amin. Makin antik, makin mahal. Lo serius? Setuju? Bu, orang yang saya hadapi ini benar-benar menjengkelkan, kelas top. Gak ada tandingannya, sing ada lawan bu. Top banget. Saya mau katakan, berarti makin antik, makin top, makin mahal. Dan karena mahal, Anda harus treat baik-baik. Anda harus perlakukan baik-baik. Anda kalau ketemu barang antik diapain? Ditendang? Enggak, diapain? Ditaruh di tempat paling bagus, diusap-usap, dielus-elus, dibelai-belai, dibersihin. Jadi kalau saudara punya mertua yang menjengkelkan super top, Anda harus belai-belai, elus-elus, dipijatin, dibikinkan masakan, bukan diisi racun tikus, saudara ya. Kenapa?
Karena kalau ada belajar dari cerita Yusuf, Yusuf bisa sampai kepada promosi karena orang-orang yang begitu. Saya melihat pada waktu Papa Yusuf meninggal, sebelum meninggal, dia berdoa buat semua anak-anaknya. Yuk kita lihat doanya buat Yusuf. Kejadian pasal yang ke-49. Saudara, doanya dia buat Yusuf bagus banget, keren banget. Kejadian 49. Kita lihat dari ayat yang ke-22. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Ini dalam bahasa Inggrisnya nggak seperti ini Bapak Ibu. Dalam bahasa Inggrisnya itu dahan-dahannya naik mengatasi tembok sampai buahnya tuh melewati tembok. Nah kalau Anda digambarkan pohon seperti ini, pohon apa yang Bapak Ibu bayangkan? Yang paling gampang saya membayangkan pohon mangga ya. Anda kan sering ketemu toh, pohon mangga sampai lebat sampai keluar mengatasi tembok. Setuju? Nah, nggak mungkin pohon durian kan? Saya tidak pernah ketemu pohon durian yang lebat sampai sebelah. Enggak, pohon mangga. Nah pohon mangga masih banyak. Nah Alkitab menuliskan Yusuf dikatakan seperti pohon yang lebat sekali buahnya. Sampai melewati tembok, sampai buahnya over-over. Saudara tahu artinya bahwa kehidupan Yusuf sangat sedemikian rupa diberkati. Dan diberkatinya bukan buat dia sendiri, tapi sampai dia bisa memberkati orang lain. Kenapa saya bilang sampai bisa memberkati orang lain? Di mana-mana Pak, Bu, kalau ada pohon mangga, terus kemudian over-over panenannya sampai melewati tembok. Memang tidak ada peraturan yang tertulis, tapi ada peraturan yang tidak tertulis, tapi diakui oleh banyak orang. Buah yang melewati tembok itu siapa saja boleh petik, betul? Dan Anda tidak akan dibawa ke polisi karena Anda memetik buah yang melewati tembok, saudara. Inilah artinya bahwa buahnya sedemikian lebat sampai bisa memberkati orang lain. Saudara, hari-hari ke depan akan terjadi banyak masa yang semakin sulit. Saya mendengar curhatan dari banyak pengusaha. Pengusaha apapun, banyak yang mengeluh tambah susah. Tapi saya tetap percaya ya, kata Alkitab, Yusuf itu diumpamakan seperti pohon buah-buahan yang pada mata air. Kalau mata air saya diingatkan tentang kitab Mazmur. Berarti tidak pernah kering, selalu berbuah di dalam segala musim. Musim kering berbuah, musim krismon berbuah, musim perang berbuah, musim dingin berbuah, musim panas berbuah. Saya berdoa jemaat GSJS, keadaan apapun ke depan, jemaat GSJS akan menjadi berkat, jemaat GSJS akan bisa jadi kesaksian, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Seperti Yusuf, pohon buah-buahan yang lebat, amin. Tapi ini rahasianya, gimana hidup kita bisa tetap mengalami seperti buah yang lebat dalam segala musim. Di ayat selanjutnya dituliskan begini, ini kuncinya Bapak Ibu. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya, dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat oleh pertolongan yang maha kuasa. Pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Bahasa Indonesia kita sedikit ada yang miss, ada yang kurang. Di dalam bahasa Inggris dituliskan begini, pemanah-pemanah menembak dia dengan kebencian, dengan kemarahan melukai dia. Serem dong berarti, betul ya? Pemanah-pemanah menembakkan kepada dia dengan kebencian dan kemarahan melukai dia. Tapi yang menjadi kekuatan luar biasa, Anda baca firman Tuhan bilang begini, namun panahnya tetap kokoh. Ya, ini yang kita misunderstanding. Dalam terjemahannya dituliskan begini, anak panahnya, saudara tahu anak panah? Anak panahnya tetap ada di tabungnya. Bapak Ibu pernah bayangin anak panah ada di tabung? Berarti kalau anak panah ada di tabung, Yusuf punya kekuatan dan kemampuan untuk menembak gak? Yusuf punya kesempatan dan punya potensi untuk bisa menembak balik, betul? Tetapi Alkitab menuliskan anak panahnya tetap tidak bergerak, tetap tinggal di dalam tabung. Artinya apa? Artinya Yusuf tidak ambil itu panah, lalu menembakkan balik untuk balas dendam. Lalu dituliskan tangannya menjadi kuat liat oleh pertolongan yang maha kuasa. Berarti Yusuf tidak bergerak untuk ngambil panahnya, tetapi dia menguatkan kepercayaannya
kepada pertolongan dan pembelaan dari tangan Tuhan. Ini rahasianya bahwa Yusuf sedemikian rupa diberkati. Orang menyakiti dia, orang memfitnah dia, orang meracunin dia, orang lakukan sesuatu yang jahat sama dia. Tapi Alkitab menuliskan tangan dia tetap kokoh, tidak bergerak untuk ngambil panah. Makanya saya bilang, saya kagum sama Yusuf. Ini orang spesial. Saya harus mengakui saya secara pribadi, saya kalau disakiti orang, saya butuh waktu sedikit lebih lama untuk loading kesabaran. Apalagi zaman dulu masih teenager. Gini-gini saudara lihat saya modelnya kalem. Tapi saya waktu teenager pernah pacaran sama kepala geng. Pasti Anda enggak percaya. Tapi ceritanya gimana pacaran sama kepala geng? Sebetulnya jadi karena saya pernah pacaran sama kepala geng, leader geng, anak-anak muda kan zamannya dulu geng-gengan ya. Jadi saya tuh ngelihat dia tuh seringkali ya tawuran sama geng lain. Itu lagi musim zaman itu. Jadi saya ini mau ndak mau juga ngerasa saya ikut keras. Saya ini wah keras Bapak Ibu kalau udah ngamuk. Wah, orang takut, orang sabar, orang kelihatan kalem itu kalau ngamuk lebih menakutkan. Serius Bapak Ibu, saya kalau ngamuk mas semua binatang keluar. Keluar, jangankan binatang, piring pun terbang. Sandal, kursi, semua yang ada di dekat saya bisa terbang, bahaya banget. Itu dulu, untung pada waktu bertobat langsung berhenti seketika. Jadi saya ini orang yang membutuhkan waktu lebih untuk bisa melepaskan pengampunan. Saya makanya waktu ngelihat Yusuf, ini orang luar biasa banget. Bagaimana panah ditembakkan, dia tidak goyang untuk mengambil panah dan balas. Tapi sebaliknya, dia berharap pada pembelaan Tuhan. Amin. Saya berdoa, teman-teman di GSJS, salah satu cara kita bisa tetap berbuah di musim kekeringan adalah saudara belajar introspeksi. Kalau ada sesuatu ganjalan di dalam hati, mari saudara belajar. Jadi seperti Yusuf. Anda akan lihat ketika Tuhan melihat reaksi saudara, maka Tuhan akan memulihkan. Amin Bapak Ibu. Karena itu saya berdoa hari-hari ini Anda persiapkan. Apapun yang akan terjadi, saya beberapa waktu yang lalu ngobrol dengan seorang hamba Tuhan senior. Dan beliau cerita tentang kondisi-kondisi yang akan terjadi di tahun-tahun ke depan. Pada waktu saya mendengar itu terus terang, saya rada keder juga. Saya rada takut juga. Saya cuma membayangkan, belum itu terjadi aja jemaat banyak yang mengalami susah. Bagaimana kita bisa menghadapi hari-hari yang lebih susah. Tapi seperti firman Tuhan katakan, kalau orang-orang seperti Yusuf, di musim apapun dia tetap berbuah. Kuncinya berani belajar melepaskan pengampunan. Amin Bapak Ibu, belajar melepaskan pengampunan. Saya mau cerita ada seorang menantu. Nah, biasanya ceritanya dari zaman Adam dan Hawa menantu sama mertua ya. Menantu perempuan sama mertua perempuan. Menantu ini benci sekali sama mertuanya karena cerewet. Apa-apa cerewet, jadi dia tuh jengkel lama-lama sampai kepahitan. Lalu dia datang ke seorang sinsei, seorang tabib. Dia bilang, saya ini benci sama mertua saya. Tolong beri saya obat, ramuan untuk bisa bunuh mertua saya. Saking panas dan pahit hatinya. Lalu si sinsei mikir, obat apa ya? Lalu dia punya ide. Dia ambil ramuan, lalu dia campur-campur, akhirnya diberikan. Terus tabibnya bilang gini, ini racun yang sangat mematikan. Pasti mujarab.
Tapi prosesnya pelan-pelan. Kamu tak kasih yang prosesnya pelan. Loh kenapa gitu, Sinse? Karena kalau kamu tak kasih proses yang besok langsung mati, orang langsung tahu pembunuhnya kamu. Jadi supaya kamu tidak dicurigai menjadi pembunuh, kamu tak kasih obat racun yang prosesnya pelan. Nah, selama proses itu pelan masih terjadi, kamu jangan sengaja nantang mertuamu. Kamu jangan sengaja sering bertengkar sama mertuamu, karena kalau kamu sengaja sering bertengkar sama mertuamu, nanti ketahuan kalau mertuamu mati, maka orang yang paling dicurigai adalah kamu. Jadi gimana dong, Sinse? Jadi gini, kamu tak kasih obat ini. Setiap pagi bikinkan ramuan ini, kasih dia sarapan. Kamu perlakukan mertuamu dengan baik. Kamu perlakukan dengan baik sebaik-baiknya. Jangan nantang, jangan kurang ajar, nanti kamu dicurigain. Jadi kamu harus baik. Nah ketika kamu baik, terus kemudian nanti mertuamu mati, kamu tidak dicurigai. Oh masuk akal, masuk akal. Jadi saudara, dia pulang dengan semangat, dapat ramuan pembunuh pamungkas. Dia lakukan saran dari Sinse. Tiap pagi dia siapkan. Dia bikinkan makanan. Dia ingat Sinse bilang, hati-hati ya, jangan sampai kamu dicurigai. Jadi kamu tidak boleh nantang mertuamu, kamu harus baik. Pokoknya dibikin sedemikian sampai tidak ada kecurigaan sama sekali. Setiap dia ingat itu, mertuanya cerewet, dia langsung, Mama capek kah? Saya pijetin ya Mama. Dia baik. Setiap kali mama mertuanya mulai lagi bikin ulah, dia ingat lagi jangan dicurigai. Dia tambah baik, dia tambah baikin mamanya, dia tambah melakukan kebaikan sama maminya. Akhirnya 1-2 bulan kemudian, kan dia berpikir kok belum mati-mati ya gitu kan. Saudara, dia ingat lagi sih saya ngomong, jangan yang keburu-buru, nanti langsung kentara. Oh ya benar-benar pelan-pelan. Dia baikin maminya, dia baikin mertuanya. Setelah 1-2 bulan, mertuanya berubah. Berubah gimana? Jadi sayang sama dia. Mertuanya jadi tidak cerewet, jadi perhatian sama dia. Jadi care banget sampai akhirnya setelah mertuanya care, dia datang ke Sinse. Dan dia bilang begini, saya menyesal, saya tidak mau bunuh mertua saya sekarang sudah baik Sinse. Ini gimana caranya, saya sudah terlanjur kasih obat itu. Gimana caranya supaya netralisir, supaya dia tidak mati. Saya tidak kepingin mertua saya mati, sekarang mertua saya baik sama saya. Bahkan melebihi dari mama saya. Sinse saya tidak kepingin mertua saya mati. Terus Sinsenya bilang, tenang aja. Karena obat yang aku berikan kepadamu itu vitamin. Jadi mertuamu tidak akan mati. Pelajaran apa yang saya petik? Kasih, pengampunan, memerdekakan. Bukan hanya memerdekakan orang tersebut. Tapi yang paling penting, ketika kita melepaskan pengampunan, kita yang dimerdekakan. Orang sakit hati itu menderita loh Bapak Ibu. Orang sakit hati itu ngabisin energi. Makan hati sampai liver, jantung habis semua. Orang sakit hati. Saya kagum dengan seorang hamba Tuhan namanya John Wesley. Pernah dengar? John Wesley ini kalau penginjilan, karismanya orang kalau dengar dia menginjil tentang Yesus itu orang langsung nangis-nangis, terjamah luar biasa. Tapi Anda tahu John Wesley ini punya satu duri dalam daging dalam hidupnya, yaitu istrinya. Anda tahu istrinya bukan cuma tidak mensupport dia pelayanan. Ternyata istrinya John Wesley lagi khotbah. Istrinya duduk di depan. Langsung tiba-tiba berdiri dan bilang begini, jangan percaya pembohong, penipu. Kamu kebanyakan ngomong, turun kamu. Istrinya. Kadang-kadang dia naik ke mimbar, langsung tarik rambutnya John Wesley. Turun, pembohong kebanyakan ngomong, lu bacot banget. Turun. Istrinya. Saudara, John Wesley dipakai Tuhan luar biasa, tapi istrinya ini yang menjadi penghalang. Anda tahu seluruh gereja, pastoral, diaken, gembala, para
para majelis, mereka bilang begini sama John Wesley, ceraikan istrimu, kami yang nanggung dosanya. Pernah terjadi? Saking gregetannya, mereka bilang ceraikan istrimu Pak John, kami yang nanggung dosanya. Enggak, saya enggak berani. Ceraikan, kami yang nanggung pokoknya dosanya. Enggak diceraikan. Akhirnya seluruh gereja benar-benar terganggu dengan kehadiran sang istri. Setiap kali John Wesley khotbah istrinya ikut. Dan setiap kali ikut ngerepotin beneran. Mereka bersatu hati berdoa. Bukan bagi bangsa dan negara. Mereka berdoa supaya duri ini diangkat. Ya Tuhan, kiranya Engkau mengangkat duri ini. Bukankah itu yang sering kita lakukan? Kita berdoa, Tuhan bebaskan aku. Itu doa mereka. Akhirnya doa mereka suatu hari terjawab. Seluruh pengurus, gembala dan majelis bersuka cita. Haleluya, kemenangan telah diberikan kepada kita. Kenapa? Karena istri John Wesley meninggal. Mereka senang semuanya. Anda tahu, di pemakaman semua wajah kelihatan happy. Ini pemakaman yang paling menggembirakan. Satu-satunya yang nangis dan nangisnya sampai kayak anak kecil adalah John Wesley. Mereka bingung. Bapak, bukankah harusnya Bapak bersuka cita sekarang Bapak bisa melayani tanpa halangan? Dia menangis dan berkata begini, kamu tidak pernah ngerti. Istriku membentuk aku seperti hari ini. Jauh lebih banyak daripada jam doaku. Jadi ternyata John Wesley sendiri mengakui jam doa panjang tidak mengubah kepribadian dia. Jam doa yang panjang tidak mengubah orang menjadi punya kepribadian dan karakter seperti Kristus. Orang bisa berdoa panjang tapi tetap jahat. Orang bisa doanya lama tapi tetap korupsi. Orang bisa doanya berjam-jam tapi tetap karakternya brengsek. Makanya John Wesley bilang, jam doa saya dibandingkan dengan istri saya mengubah hidup saya jauh lebih banyak. Karena John Wesley tahu pada akhirnya ketika dia berangkat pulang ke Tuhan, yang Tuhan lihat bukan berapa jam dia berdoa. Yang Tuhan lihat bukan berapa banyak pelayanan yang dikerjakan. Yang Tuhan lihat adakah karakter Tuhan, pribadi Tuhan di dalam diri. Itu sebabnya bersyukur untuk orang-orang yang menyakiti kita. Amin. Bersyukur untuk orang-orang yang menjadi orang antik dalam hidup saudara. Lepaskan forgiveness dan saya berdoa jemaat gereja GSJS akan menjadi jemaat yang berbuah-buah banyak. Siapa yang hari ini punya orang antik? Tolong angkat tangan dengan bangga. Hampir 90% punya orang antik ya. Tolong sekarang saya ajak merenung sebentar. Pejamkan mata. Bayangkan wajahnya. Loh beneran, serius. Tolong bayangkan wajahnya. Bayangkan wajah orang antik. Orang antik itu siapa? Saya tahu manusia kita pengen cakar dia. Waktu membayangkan wajah kita mau gitu kan? Maunya gitu. Orang antik itu dari kelas-kelas kecil sampai yang kelas kakap. Saya pernah pulang pelayanan Bapak Ibu, saya ketemu ibu-ibu. Di luar gerbang, buat saya ini juga orang antik. Tapi masih kelas teri lah. Dia tiba-tiba bilang begini loh. Depan saya nih, baru pulang khotbah nih. Lagi berkarisma seperti begini nih. Tiba-tiba si ibu itu datang begini. Aduh perutnya endut sekali. Ini isinya apa ya? Perutnya kok gendut sekali ya? Bu Ruth, lemu, gemuk. Ya ampun. Bapak Ibu, saya pendeta juga manusia. Kalau tidak ingat Tuhan, saya mau ambil lakban. Saya mau plaster itu mulut. Saya mau ngomong sama dia, mulut lu gak pernah sekolah ya. Tapi saudara tahu,
Tuhan mengingatkan saya, ini soal kecil loh. Anda jangan bilang jengkelin loh. Oh, bagi wanita tuh jengkelin Pak. Mungkin bapak-bapak enggak. Wanita tuh sensi. Nggak ada wanita yang senang dibilang gemuk. Apalagi pakai dipertegas. Aduh, endut sekali. Isinya apa? Pakai tangannya pegang di perut saya terus putar-putar begini loh. Dia ngomong aja sudah menyakitkan, ditambah peneguhan pakai tumpang tangan lagi. Bukan tumpang tangan mendoakan tapi tumpang tangan. Aduh, bulat sekali, besar sekali, gemuk sekali, isinya apa? Ini orang benar-benar gak pernah sekolah loh mulutnya. Bagi orang wanita, biarpun pendeta, tapi tetap perempuan Pak, normal. Saya bisa sensitif. Benar. Sebetulnya, sudah. Akhirnya saya bilang, isi soto Ci, isi rawon. Habis enak-enak semua makanan di Surabaya. Oh gitu, ibu makan terus ya? Makan terus, gak berhenti-berhenti. Ibu rakus juga ya. Kurang aja tambah diterusin, tambah keterlaluan dia. Ibu rakus ya? Ci, gimana? Kalau di Australia kan gak ada yang di sini. Saudara, hati ini rasanya sudah kempot-kempot. Kuping ini rasanya panas. Tapi saya terus teringat tentang Yusuf. Anak panahnya tetap ada di tabungnya. Itu kalau ceritanya lain, anak panahnya mau tak ambil Pak. Terus apa? Sebelum gua panain gua terus gitu ya kan. Ih, jahat banget, sadis. Itulah manusia kita. Tapi Tuhan mengajarkan, seperti kata John Wesley, istri saya membentuk saya lebih daripada jam doa saya. Bayangkan wajah antik, orang-orang yang antik dalam hidup saudara. Percayalah, habis mereka pasti entar lagi naik level. Dipromosikan Tuhan. Lepaskan kemurahan dan pengampunan. Saya mengundang pemain musik kembali. Baru saja ada sebuah kejadian yang mengharukan sekali. Sungguh saya semakin mengerti kata-kata kasih itu memerdekakan. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Ada seorang pria muda gay. Hatinya itu sebetulnya dia bukan anak Tuhan. Hatinya sebetulnya sangat rindu untuk dia itu sembuh. Tapi dia sudah mencoba berkali-kali, dia tidak bisa lepas dari gay. Dia pengen sembuh Bapak Ibu. Tapi ketika dia mau masuk datang ke gereja, dia takut. Dia takut bahwa orang-orang akan menghakimi dia takut orang-orang akan menolak dia, mengusir dia. Tapi di hati kecilnya dia menangis. Dia betul-betul ingin sembuh dan berubah. Tapi dia sudah gagal berkali-kali. Saya pernah ketemu orang yang datang sama saya, anak muda, dan dia bilang, saya ini keterikatan dengan dosa masturbasi. Saya mencoba lepas Bu, tapi selalu gagal dan balik lagi. Saya mau bertobat, gagal lagi, balik lagi. Saya sampai merasa malu sama Tuhan dan saya berpikir apakah Tuhan mau mengampunin saya. Karena saya sudah berkali-kali. Orang ini juga merasakan yang sama. Kemudian Anda tahu apa yang terjadi? Dia cuma datang berdoa. Aku tuh pengen sembuh Tuhan. Tapi aku gak sanggup. Tapi aku lelah. Tapi aku pengen sembuh. Suatu saat setelah beberapa waktu pergumulan itu, dia bermimpi. Cuman mimpi. Di dalam mimpinya, dia melihat Tuhan Yesus datang menghampiri dia. Lalu dia panggil namanya. Anakku, datanglah kepadaku. Dia jawab, Tuhan, aku ini kotor. Aku ini gay. Aku mau sembuh tapi gak bisa.
Gimana Tuhan kalau nanti aku jatuh lagi? Datang kepadaku. Tapi Tuhan, aku takut menyakitimu lagi. Datang kepadaku. Datang saja kepadaku. Mimpinya cuma sesederhana itu. Dia nangis, terbangun dan nangis sejadi-jadinya. Kalimat yang keluar dari mulut Tuhan cuman sederhana. Datang saja kepadaku. Gak pakai kayak kita ya. Janji ya, jangan ngulang loh. Kalau ngulang tak tabok loh ya. Kita kan bersyarat. Tuhan enggak. Datang kepada Tuhan. Dia mulai datang ke gereja. Datang ke gereja. Enggak sampai 6 bulan. Dia betul-betul sembuh, berhenti dari keterikatannya. Kasih menyembuhkan. Kasih memerdekakan. Ketika hati saudara terluka, belajarlah melepaskan kasih dan pengampunan. Akan memerdekakan saudara. Dan akan memerdekakan bahkan apapun yang saudara ada dalam hidupmu akan dimerdekakan dan menjadi pohon yang berbuah lebat dalam segala musim. Amin. Selamat belajar mengampuni. Selamat belajar melepaskan kemurahan. Mari kita pejamkan mata sebentar. Beberapa minggu lalu seorang wanita bertanya kepada saya, Bu, kondisi saya benar-benar dalam kondisi terpuruk. Saya ini selalu bertanya sama Tuhan, apa salah saya? Kok sampai hari ini saya belum melihat pemulihan? Saya ngobrol sama beliau. Akhirnya saya baru mengerti bahwa dia menyimpan luka. Saya bilang bagaimana Tuhan bisa memberkati. Sedangkan untuk mengampuni engkau, Tuhan tidak bisa lakukan karena engkau juga tidak mau ngampuni. Dan ketika dia belajar mulai melepaskan pengampunan, saya belum melihat pemulihan secara materi, tapi yang pasti saya melihat dia disembuhkan. Dan ketika dia disembuhkan, saya percaya perubahan berikutnya akan menjadi sebuah bonus yang mudah sekali buat Tuhan. Ketika Yusuf belajar melupakan semua perbuatan saudara-saudaranya, saya percaya butuh 13 tahun akhirnya Yusuf melepaskan. Akhirnya Tuhan mengangkat dia dalam kemuliaan. Bayangkan wajah orang-orang yang menyakiti saudara saat ini. Yuk sama-sama lepaskan blessing. Berkatin dia. Lepaskan pengampunan. Saudara tidak butuh alasan bahwa engkau mengampunin kalau dia berubah. Untuk sebuah pengampunan saudara tidak butuh alasan. Saudara cuma butuh ketaatan. Dan keputusan untuk mau taat dengan Tuhan. Lepaskan, ampuni dia. Dan lihatlah bagaimana tangan pertolongan Tuhan akan menggantikan tangan saudara yang lemah. Dan melakukan pembelaan dan pertolongan dalam hidup saudara. Tuhan, engkau melihat setiap hati, engkau melihat setiap air mata. Dan hamba-Mu berdoa, kekuatan baru mengalir. Mereka mampu berjalan dengan ketaatan kepada Tuhan. Karena kami percaya kasih yang kami lakukan akan menyembuhkan dan memulihkan dan memerdekakan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa memintakan berkat-Mu yang terbaik buat mereka semua. Biarlah berkat yang ajaib dari Tuhan menguatkan mereka dalam perjalanan mereka bersama dengan Tuhan. Segala hormat, kemuliaan, syukur kami kembalikan hanya bagi nama Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.